Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Apa kabar? Kembali di kelas mata kuliah Hukum Pemerintahan Pusat, kita akan mempelajari lembaga tinggi selanjutnya, yaitu mengenai Mahkamah Agung. Kita tahu dalam teori pemisahan kekuasaan dalam satu negara itu pasti dibagi menjadi beberapa kekuasaan. Ya, setidaknya ada 3, eksekutif, legislatif, yudikatif. Tetapi di dalam konteks di Indonesia, kekuasaan dibagi menjadi 7 lembaga tinggi, 7 kekuasaan yang berbeda. Salah satu yang memegang peran penting dalam menjalankan kekuasaan yudikatif itu adalah Mahkamah Agung. Oleh karena itu, kita akan mempelajari mengenai lembaga Mahkamah Agung ini, ya, yang memegang peran penting tentang kekuasaan yudikatif selain kekuasaan atau lembaga Mahkamah Konstitusi. Tentu teman-teman tidak asing lagi dengan adanya Mahkamah Agung. Ya, teman-teman pasti sudah mempelajari juga di dalam mata kuliah yang lain apa saja kewenangan atau badan peradilan yang ada di bawah Mahkamah Agung. Tapi kalau kita melihat di dalam pasal 24 dan juga pasal 24A Undang-Undang Dasar, di sana tegas menyatakan bahwa kedudukan Mahkamah Agung adalah lembaga yang bebas dari intervensi maupun pengaruh dari yang lain. Kedudukan Mahkamah Agung juga diatur secara jelas di pasal 24 dan kewenangannya pula diatur di sana. Teman-teman juga bisa melihat di Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, ya, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009. Kalau kita melihat lebih dalam mengenai pelaksanaan kekuasaan kehakiman, ini sebenarnya tergantung pada tradisi hukum yang dianut oleh negara. Ya, kita tahu bahwa Mahkamah Agung itu merupakan pelaksana dari kekuasaan kehakiman, ya, kekuasaan yudikatif yang dimiliki di Indonesia. Ya, salah satunya adalah Mahkamah Agung. Nah, pelaksanaan kekuasaan kehakiman ini sebenarnya bisa dilihat dari tradisi hukum yang dianut oleh negara. Yang pertama, kalau tradisi hukumnya itu adalah Eropa kontinental, ya, di dalam negara-negara yang menganut Eropa kontinental itu biasanya terdiri dari 2 lingkungan peradilan. Ya, ada pemisahan ya antara peradilan umum dan khusus. Sedangkan di negara-negara yang menganut tradisi hukum Anglo-Saxon, ya, di mana hukumnya itu biasanya tidak tertulis, ya, untuk peradilannya itu dilakukan dengan unifikasi peradilan. Artinya hanya satu peradilan saja, satu lembaga peradilan saja untuk mengurus ya urusan-urusan baik yang umum maupun yang khusus. Ini berbeda dengan Eropa kontinental tadi, di mana menganut negara Eropa kontinental itu menganut hukum yang tertulis. Ya, ini membagi lingkungan peradilan setidaknya ada 2. Nanti kita akan melihat. Ya. Nah, kalau kita bergeser mengenai kekuasaan pokok Mahkamah Agung, setidaknya ada 3 kekuasaan pokok yang dimiliki oleh Mahkamah Agung. Yang pertama adalah kekuasaan yudisil, ya, di mana kekuasaan ini memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk mengadili pada tingkat kasasi. Ya, kita tahu bahwa ada jenjang gitu ya dalam peradilan, ada tingkat pertama, banding, kasasi, dan juga PK. Nah, Mahkamah Agung memiliki kekuasaan yudisil yang pertama adalah mengadili dalam tingkat kasasi. Ya. Kemudian memutus sengketa kewenangan mengadili. Ini terjadi kalau ada sengketa pengadilan mana yang harus mengadili satu kasus. Ya. Entah itu apakah ini pengadilan agama atau pengadilan negeri
ataukah pengadilan negeri Semarang atau Kabupaten Semarang yang harus mengadili satu kasus, ya. Nah, ini menjadi kewenangan atau kekuasaan yudisial Mahkamah Agung, ya, untuk menentukan pengadilan mana yang berhak untuk mengadili, yang punya kewenangan untuk mengadili apabila terjadi sengketa kewenangan mengadili. Selain itu, juga melakukan peninjauan kembali. Ya, kasasi itu dimiliki oleh MA, peninjauan kembali itu pun juga dimiliki oleh Mahkamah Agung. Ya, ketika ada misalnya satu kasus, ada bukti-bukti baru, ya, novum, ya, dan itu akan berpengaruh pada kasus yang sedang ditangani oleh atau yang sudah ditangani oleh satu peradilan, ya. Maka PK ini, ya, peninjauan kembali ini juga merupakan bagian dari kekuasaan yudisial yang dimiliki oleh Mahkamah Agung. Kemudian kekuasaan konsultatif. Kekuasaan ini memberikan pertimbangan kepada presiden. Ya, kalau teman-teman melihat di pasal 14 ayat 1, gitu ya. 14 ayat 1 itu memberikan kekuasaan kepada Mahkamah Agung, ya, untuk memberikan pertimbangan pada presiden. Ya. Nah, ini silakan teman-teman bisa membaca di pasal 14 ayat 1 itu sebenarnya apa. Ya. Silakan dapat dibaca. Ya. Artinya Mahkamah Agung juga memberikan pertimbangan kepada presiden supaya presiden bisa menentukan misalnya dalam hal memberikan amnesti, ya, itu harus bagaimana? Apakah secara hukum, dari perspektif hukum dari Mahkamah Agung itu pandangannya seperti apa? Supaya presiden bisa menentukan, ya, secara bijak apakah memberikan amnesti atau tidak bagi seorang narapidana. Kemudian kekuasaan judicial review. Nah, ini menjadi salah satu kewenangan atau kekuasaan pokok yang dimiliki oleh Mahkamah Agung. Bahwa Mahkamah Agung itu juga memiliki kekuasaan judicial review. Nanti kalau kita akan mempelajari Mahkamah Konstitusi pun itu juga memiliki kekuasaan judicial review. Tapi apa bedanya dengan Mahkamah Agung? Ya. Judicial review itu pada pokoknya, pada prinsipnya itu merupakan usaha atau upaya untuk meninjau, menguji satu peraturan perundang-undangan. Judicial review. Jadi ada beberapa istilah review, tetapi yang paling umum kita dengar adalah judicial review. Nah, judicial review ini dimiliki oleh Mahkamah Agung. Tetapi judicial review yang dimaksud atau yang menjadi kewenangan atau kekuasaan Mahkamah Agung itu menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Ya. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Kita tahu bahwa ada hierarki peraturan perundang-undangan. Undang-undang dasar paling tinggi, TAP MPR, undang-undang, kemudian ada peraturan pemerintah, peraturan presiden, perda. Nah, kalau misalnya ada peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, artinya yang hierarki yang di bawah undang-undang itu bertentangan dengan undang-undang tertentu, maka peraturan tersebut bisa di judicial review atau diujikan kepada Mahkamah Agung. Misalnya di peraturan daerah tentang katakanlah pengelolaan sampah di DIY, Perda Provinsi DIY tentang pengelolaan sampah. Ada salah satu pasal yang bertentangan dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup.
karena kedudukan Perda itu di bawah undang-undang, ya Perda DIY itu di bawah Undang-Undang Lingkungan Hidup, ya Perda DIY tentang pengelolaan sampah, maka kalau ingin menguji peraturan daerah Provinsi DIY terhadap Undang-Undang Lingkungan Hidup, itu ada di Mahkamah Agung. Jadi teman-teman ketika ingin menjudicial review peraturan daerah yang bertentangan dengan undang-undang, maka diajukan ke Mahkamah Agung. Nanti akan berbeda dengan Mahkamah Konstitusi ketika nanti kita akan melihat di materi Mahkamah Konstitusi. Tapi sekali lagi, kekuasaan judicial review yang dimiliki oleh Mahkamah Agung adalah menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Ya, jadi ada 3 kekuasaan pokok yang dimiliki oleh Mahkamah Agung, yaitu judicial, konsultatif, dan judicial review. Kalau kita melihat tradisi hukum Indonesia itu lebih condong pada tradisi Eropa kontinental. Maka dari sini kita bisa menafsirkan bahwa ada 2 peradilan, ya, ada 2 peradilan yang dikenal di dalam peradilan di Indonesia di bawah Mahkamah Agung. Yang pertama adalah peradilan umum, ya, yang pelaksana, ya, merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan pada umumnya, baik secara perdata maupun pidana. Ya, maka ini sering disebut sebagai pengadilan negeri, ya, karena memang kewenangan mengadilinya masalah perdata maupun pidana. Dan ini lingkup dari peradilan umum. Sedangkan peradilan khusus itu mencakup peradilan agama, peradilan militer, dan tata usaha negara. Ya. Karena kita menganut Eropa kontinental, maka konsekuensinya lingkungan peradilannya pun dibagi menjadi 2, yaitu umum dan khusus. Ya. Tetapi, ya, baik peradilan umum dan khusus ini berada di bawah kewenangan dari Mahkamah Agung. Di Mahkamah Agung membawahi 2 peradilan itu. Ya. Kalau peradilan umum kita sudah mengetahui untuk perkara perdata maupun pidana, sedangkan di peradilan agama, di mana ini merupakan bagian dari peradilan khusus, ya, merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi golongan tertentu atau khusus, yaitu orang yang beragama Islam dan hanya untuk perkara perdata Islam, baik dalam skup perkawinan, waris, hibah, maupun wasiat. Ya, maka kalau misalnya teman-teman jadi lawyer gitu ya, ada yang klien untuk meminta pertolongan untuk pembagian waris karena ada sengketa waris misalnya, dan menggunakan hukum Islam, maka masalah waris dengan menggunakan hukum Islam itu bisa diajukan ke peradilan agama, bukan di peradilan umum atau pengadilan negeri. Ya, nah, ini teman-teman bisa memperhatikan, ya, kalau misalnya ada perceraian, ya, masalah perkawinan dan itu beragama Islam, maka dia, ya, kasusnya itu harus dibawa ke peradilan agama, bukan di peradilan umum atau pengadilan negeri. Kemudian ada juga peradilan militer, ya, adalah pelaksanaan kekuasaan kehakiman untuk mengadili perbuatan pidana yang dilakukan oleh prajurit. Ya. Kalau ada prajurit militer, ya, Tentara Nasional Indonesia, ya, itu harus kalau misalnya perbuatannya pidana, ya, itu harus di peradilan militer. Ya. Ada peradilannya sendiri, ya. Atau yang pangkatnya dipersamakan dengan prajurit, atau golongan yang dipersamakan dengan prajurit.
atau bukan ABC, ya bukan prajurit atau yang dipersamakan prajurit atau golongan yang dipersamakan prajurit, tetapi harus diadili dalam lingkungan peradilan militer. Karena misalnya kasusnya itu menyangkut dengan TNI atau militer, ya. Nah, ini kalau perbuatan pidana, ya tidak di peradilan umum, tetapi di peradilan pidana. Sama seperti ketika teman-teman kemarin melihat ya ada anggota TNI yang disiksa gitu ya, kemudian sampai meninggal ya, dan ternyata eh, apa namanya ada perbuatan-perbuatan tindak pidana ya yang dilakukan oleh prajurit TNI ya, oleh oknum prajurit TNI, maka di apa kasusnya harus dibawa di peradilan militer ya, atau sengketa tata usaha angkatan bersenjata ya. Kalau ada misalnya keputusan-keputusan dari pimpinan yang eh, merugikan gitu ya, kemudian ada menjadi sengketa tata usaha ya, maka kaitannya dengan TNI harus di dalam peradilan militer. Ya. Nah, di lingkungan peradilan militer sendiri ini ada beberapa pengadilan. Ya. Ada yang dikenal sebagai pengadilan militer, ya ini untuk mengadili prajurit yang berpangkat kapten ke bawah, gitu ya. Ada juga pengadilan militer tinggi, mengadili prajurit berpangkat mayor ke atas, atau juga mengadili tingkat banding putusan pengadilan militer. Kalau di pengadilan umum itu kan ada apa namanya eh, pengadilan negeri sebagai tingkat pertama, pengadilan tinggi sebagai apa tingkat banding ya. Di peradilan militer pun itu juga dikenal dengan adanya atau ada juga mekanisme tingkat banding ya. Kalau di pengadilan militer itu putusannya dari salah satu pihak tidak puas itu ya, kemudian punya hak untuk mengajukan banding di pengadilan militer tinggi. Kemudian ada juga pengadilan militer utama. Ini mengadili tingkat banding putusan pengadilan militer tinggi, ya. Karena yang di pengadilan militer tinggi itu kan ada eh, yang bisa di pengadilan militer tinggi itu adalah mayor ke atas, ya. Itu sebagai eh, peradilan tingkat pertamanya ya, maka mayor ke atas ketika di apa diadili di pengadilan militer tinggi sebagai tingkat pertama itu tidak puas ya, bisa tingkat naik ke tingkat banding tetapi di pengadilan militer utama ya. Ini tingkatannya lebih tinggi. Nah, kemudian, pengadilan militer utama ini juga memutus sengketa tata usaha angkatan bersenjata. Ya, jadi, kasus sengketa tata usaha angkatan bersenjata itu langsung di pengadilan militer utama. Selain tiga pengadilan ini, juga ada yang dinamakan pengadilan pertempuran. Ya, memutus tingkat pertama dan terakhir perkara pidana di daerah pertempuran. Misalnya sedang perang, ya. Kemudian antar prajurit atau antar ya anggota gitu ya melakukan tindak pidana. Nah, misalnya tidak sengaja menyiksa dan membunuh misalnya. Nah, maka bisa diadakan pengadilan pertempuran ya di daerah pertempuran itu sendiri. Ya. Jadi eh, di lapangan ya di markasnya itu bisa dibuat pengadilan pertempuran dan memutus tingkat pertama dan terakhir. Artinya ya, ya itu hanya satu-satunya ya. Tidak ada upaya hukum lanjutan karena pertama dan terakhir ya langsung final.
mengikat. Ya. Itu kalau pengadilan pertempuran. Lingkungan peradilan yang khusus lainnya yaitu peradilan tata usaha negara. Ya, merupakan pelaksana kekuasaan pengadilan untuk memeriksa dan memutus serta menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Ya, maka dalam sengketa tata usaha negara itu harus ada pokok pangkal sengketanya, yaitu keputusan tun. Ya, keputusan tun. Ya, apakah ada keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara yang akhirnya melalui keputusan tun itu yang dikeluarkan itu menyebabkan adanya kerugian ataupun permasalahan bagi pihak yang diputus melalui keputusan tun itu. Ya. Misalnya ada apa keputusan pemberhentian ya sebagai pegawai itu kan dikeluarkan dari pejabat tun, ya maka keputusannya itu bisa menjadi apa pokok sengketa yang diajukan di dalam peradilan tata usaha negara. Kemudian salah satu pihak harus pejabat tun, ya terutama yang mengeluarkan keputusan itu tadi, ya entah itu wali kota, entah itu pimpinan apa namanya lembaga, ya. Nah ini diperiksa dan diadili di dalam peradilan tata usaha negara. Dalam Mahkamah Agung, ya, ini juga dikenal sebagai adanya istilah forum privilegiatum. Forum privilegiatum, ya, adalah pengadilan khusus yang memiliki kewenangan mengadili pihak-pihak tertentu berdasarkan kedudukan atau statusnya. Ya. Forum privilegiatum. Ya. Biasanya untuk pejabat negara, diplomat, atau anggota militer. Ya. Jadi ada pengadilan khusus yang dibentuk ya untuk mengadili perkara-perkara khusus karena kedudukan dan statusnya. Misalnya diplomat ya, diplomat ada yang eh, apa namanya semacam teledor atau mengingkari ya membocorkan rahasia misalnya. Nah, itu ada forum privilegiatum ya bisa dibentuk pengadilan khusus. Kemudian ada juga istilah kenaikan pangkat titular. Pangkat kehormatan yang diberikan kepada seseorang tanpa disertai dengan kewenangan, fungsi, atau tanggung jawab yang melekat pada pangkat tersebut dalam struktur organisasi atau institusi. Ya, kenaikan pangkat titular. Ya, kalau nggak salah, Deddy Corbuzier itu juga uh, mendapat pangkat jenderal atau apa dari TNI atau presiden waktu itu ya sehingga dianggap sebagai anggota TNI tetapi apa namanya pangkatnya itu khusus ya dan ini termasuk dalam pangkat titular ya. Nah ini eh, mengenai Mahkamah Agung ya jadi Mahkamah Agung memiliki dua lingkungan peradilan yaitu peradilan umum dan khusus, di mana peradilan khusus itu meliputi peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Nah, Mahkamah Agung ini ditujukan ya ada untuk menjamin ya hak-hak dari masyarakat ya, hak-hak warga negara untuk mencari keadilan ya. Maka Mahkamah Agung itu harus menjaga independensi dan kemerdekaannya ya di luar atau tanpa ada pengaruh atau intervensi dari pihak manapun supaya keputusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Agung maupun badan peradilan
yang ada di bawahnya itu memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Ya. Ini mengenai kekuasaan yudikatif yang dipegang oleh salah satu lembaganya, yaitu lembaga tinggi negara, yaitu Mahkamah Agung. Demikian materi mengenai Mahkamah Agung. Semoga ini menjadi pengetahuan bagi teman-teman. Kita akan jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Salam sehat untuk semuanya.